Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Sulsabila Sakanti dari program studi S1 Keperawatan kelas B, dan saya di sini akan menyampaikan mata kuliah Pancasila, implementasi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai luhur dan kemudian merumuskan menjadi sebuah pedoman atau ideologi, yakni Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaat dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari, nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Untuk mengetahui tujuan pendidikan Pancasila, perlu dipahami dulu landasan pendidikan Pancasila. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasari atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Yang kedua adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Yang ketiga adalah landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi dan rancangan model, pembelajaran, dan evaluasinya. Yang keempat adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat amat penting. Hal ini sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum diantaranya: 1. Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga adalah menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Yang keempat adalah menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Yang kelima adalah memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah ideologi. Ideologi merupakan kata yang sudah biasa didengar. Ideologi yang dipegang oleh seorang individu, sebuah badan, dan juga sebuah negara mempengaruhi cara pandang, pemikiran, dan tujuan yang dimilikinya. Dalam konteks skala bernegara, ideologi yang dipegang sebuah negara sangatlah penting, karena ideologi mempengaruhi individu-individu dalam jumlah yang besar. Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia. Melalui ideologi ini, Indonesia yang terbentuk, UU, kehidupan masyarakat, dan sebagainya, semuanya dipengaruhi oleh Pancasila dan tunduk pada Pancasila. Melalui ideologi ini, jugalah Indonesia masih dapat bertahan hingga saat ini. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Pada KBBI dijelaskan bahwa ideologi adalah kumpulan konsep bersistem
yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi merupakan suatu ide yang dianut seseorang di mana ide tersebut mendasari cara pikirnya terhadap hal-hal tertentu. Selanjutnya adalah fungsi ideologi. Suatu negara untuk tetap bersatu memerlukan suatu perekat yang menyebabkan negara tersebut tetap bersatu. Hal ini bisa jadi ras, agama, dan kebudayaan, dan sebagainya, yang mana semuanya merupakan satu kesamaan Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang banyak perbedaannya dan wilayahnya sangat luas, baik agamanya dan rasnya, dan juga kebudayaannya. Oleh karena itu, diperlukan perekat lain yang dapat menciptakan lingkungan Indonesia yang satu. Disinilah peran Pancasila. Selanjutnya adalah cara mempelajari Pancasila. Dari fungsi Pancasila tentunya terlihat bahwa Pancasila merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan hal-hal yang dapat melestarikan Pancasila itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari dan menyadari bahwa Pancasila merupakan sesuatu yang relevan untuk dimengerti. Hal ini tercapai dengan menyadari pengaruh dari Pancasila ini terhadap diri sendiri dan besarnya peran serta pengaruhnya. Dengan menyadari ini, seorang individu akan lebih terdorong untuk mempelajari dan kemudian melestarikan Pancasila. Karena mengetahui akan dampak dan juga fungsinya dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang mempengaruhi dirinya. Pancasila merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan bangsa. Sebagai identitas penyatu bangsa, itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dan diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan dan menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Penyimpangan Pancasila. Penyakitnya terjadi, penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dilatar belakangi oleh realita yang berkembang saat ini di lembaga pendidikan. Dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia saat ini. Nilai Pancasila. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, dan anggapan-anggapan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Makna dari nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama adalah ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Yang kedua adalah kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni, penuh toleransi, dan damai. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus
menjadikan upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah dan perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa, namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berkedampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu, biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadikan cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial untuk menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Keadilan sosial. Nilai keadilan ini adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap sesuatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Dari uraian nilai-nilai kelima butir Pancasila itu, kita dapat melihat betapa apik dan luhur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga sangat disayangkan apabila nilai-nilai itu hanya menjadi wacana belaka dan tidak terrealisasikan sebagai semestinya dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya kesadaran dan sikap menjiwai Pancasila yang kurang. Nilai-nilai tersebut mungkin bisa lebih merasuk ke dalam hati dan jiwa setiap rakyat Indonesia apabila nilai-nilai itu telah tertanam dalam setiap individu dalam hidup di tengah keluarga, bersekolah, dan berada di tengah-tengah masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius antara lain kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala suatu hal, sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Contohnya adalah menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut: pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan, pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat mewujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan sebagai aspek-aspek sebagai berikut. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi atau patriotisme. Pengakuan terhadap kebinekaan tunggal ikaan, suku bangsa atau etnis, dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa. Yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan melakukan inventaris tentang nilai tradisional yang selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian
pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkan melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung, daya tampung, dan lingkungan hidup. Yang kelima, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup, sebagai contoh dalam Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini hal itu diatur sebagai berikut: penabur ilmu 1999 petik 40, mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Meningkatkan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas tentunya memerlukan beberapa proses dalam penciptaannya. Salah satunya untuk membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Berikut pentingnya penerapan nilai Pancasila pada kehidupan, yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, rasa cinta dan hormat kepada kedua orang tua dan orang yang lebih tua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menumbuhkan rasa dan sikap toleransi, menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan kerjasama, menumbuhkan sikap tenggang rasa, menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan, menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat, menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah, meningkatkan rasa persaudaraan, berorientasi ke masa depan, dan menghargai perubahan dan kemajuan, the change and progress, demokratis dan mewujudkan civil society, mampu menjauhkan segala bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan, memiliki kemandirian, kedaulatan, dan independensi, menghargai kualitas dan menjauhkan tindakan rasial dan diskriminasi, menghargai karya, kreativitas, dan produktivitas, memiliki daya disiplin dan kepatuhan tinggi kepada aturan dan hukum formal, memiliki faham nasionalisme dan patriotisme yang kokoh, memiliki moralitas kemasyarakatan dan kebudayaan, dan Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam bentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, agar kelak
Nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa terciptanya bangsa Indonesia yang damai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.